positif agar hidup kita lebih bermakna. Nah, sahabat-sahabat semuanya, hari ini berjumpa kembali dengan saya Sri Sumahardani, tentu masih di channel YouTube Sri Sumahardani dan dalam program terbaik saya yaitu Paragraf Sang Penyihir. Dan saat ini sudah sampai pada segmen yang ke-75. Luar biasa ya, sudah 75 segmen terlalui. Hari ini saya bersemangat karena saya akan membacakan buku yang luar biasa dan tentunya buku ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan? Nah ya, sebelum mendengarkan silahkan dulu untuk mensubscribe channel YouTube saya, kemudian like, comment, share, bagikan ke banyak orang agar hidup kita bermanfaat, membagikan hal-hal yang bermanfaat, yang positif ke banyak orang tentunya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, hari ini saya akan membacakan buku yang judulnya adalah Dari Pemalu Menjadi Trainer. Tips menjadi trainer yang atraktif, inspiratif, dan menghibur, karya Dedi Hermania Iskandar. Sebenarnya buku ini tidak sesuai dengan apa yang saya alami karena di sini adalah dari pemalu menjadi trainer. Kalau saya memang dari dulu tidak pernah malu ya untuk bercerita, untuk menjadi guru atau menjadi seorang trainer. Sebenarnya sedikit berbeda, tetapi saya tetap akan membacakan buku ini karena banyak sekali sahabat-sahabat kita yang pemalu, kemudian yang tidak biasa berbicara di hadapan orang, tetapi mempunyai niat untuk menjadi trainer. Bagaimana caranya? Nah, dalam buku ini saya akan bagikan bagaimana pengalaman seorang Dedi Hermania Iskandar yang dulu pemalu dan sekarang menjadi seorang trainer. Ya, sedikit berbeda dengan Sri Sumahardani, namun tetap menjadi inspirasi bagi teman-teman yang memiliki sifat pemalu, namun tetap ingin menjadi seorang trainer. Bagaimana? Menarik kan bukunya? Sahabat-sahabat semuanya, buku ini terdiri dari 8 bab. Ya, dan kalau saya bacakan di bab pertama adalah latar belakang, kemudian mempersiapkan training yang menarik dan inspiratif, how to deliver, kemudian tip and trick, kemudian juga pengembangan diri untuk menjaga kesinambungan, memahami bisnis training, dan yang ketujuh mutiara hikmah. Terakhir adalah bab penutup. Dari babnya kayaknya sudah menarik sekali untuk saya bacakan ya. Nah, yang akan saya bacakan adalah hal yang sangat mudah untuk kita ketahui bahwa sebenarnya seorang training itu membutuhkan kompetensi. Nah, berbicara tentang kompetensi nggak usah dia terlalu ribet-ribet ya. Apa sih sebenarnya kompetensi dan keterampilan seorang trainer? Saya akan bacakan langsung di halaman 71. Kompetensi dan keterampilan seorang trainer. Untuk dapat menyajikan presentasi yang menarik, inspiratif, dan menghibur, seorang trainer harus memiliki beberapa kriteria, persyaratan, dan kompetensi sebagai berikut. Yang pertama disebutkan di sini adalah berpengalaman dan berwawasan luas. Trainer yang memiliki pengalaman sebagai praktisi di lapangan dan berwawasan luas akan mampu mewujudkan suasana kelas lebih hidup. Ia tidak hanya menguasai teori yang diajarkan, tetapi juga memiliki pengalaman dalam mengaplikasikannya sehingga audiens akan mendapatkan contoh konkret dari mereka. Dengan demikian, kepercayaan audiens terhadap trainernya akan meningkat. Mereka juga akan semakin merasakan manfaat dari modul training yang tengah dipelajarinya. Hal itu saya rasakan betul di kelas. Saya sangat terbantu dengan bekal pengalaman lapangan yang memadai. Tuh, yang pertama ya, berpengalaman dan berwawasan luas. Yang kedua, berilmu dan berpengetahuan. Ilmu dan pengetahuan yang luas akan menjadi sumber referensi bagi trainer, terutama dalam respon pertanyaan, komentar, dan sanggahan audiens. Dengan ilmu dan pengetahuan yang memadai, trainer akan tampil cerdas, pintar, dan tangkas sehingga ia mampu melayani, merespon, dan menjawab setiap pertanyaan, komentar, dan sanggahan audiens. Dengan demikian, pamor dan kredibilitas dirinya pun akan terangkat dan audiens akan semakin respect kepadanya. Wah, setuju ya? Betul sekali. Yang ketiga, well informed dengan informasi-informasi mutakhir. Mengupdate diri dengan informasi mutakhir sangat penting karena setiap saat segala aspek kehidupan di dunia ini senantiasa berkembang. Seorang trainer harus terus mengupdate diri
khususnya tentang hal-hal mutakhir terkait modul training yang akan sedang dibawakannya di kelas. Jika tidak, ia akan kalah update dari audiennya. Kondisi demikian jelas akan merugikan trainer karena serta-merta trainer menjadi kelihatan kurang cerdas dan kurang gaul di hadapan audiennya. Nah, ya. Kemudian memiliki sertifikat trainer, coach, konselor, dan lain-lain sebagai pendukung. Ya, bagi saya sertifikat adalah persyaratan mutlak untuk menunjukkan kelayakan dan profesionalitas trainer. Sertifikat terkait profesi yang dimiliki trainer sebaiknya ditayangkan dalam slide pada sesi perkenalan diri. Tentu bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk menumbuhkan kepercayaan audiens bahwa mereka akan dibimbing dan diajari oleh trainer yang kompeten, profesional, dan berpengaruh dan berpengalaman. Selanjutnya adalah mampu membuat modul training yang menarik dan inspiratif. Kemudian mampu mengajar secara interaktif, atraktif, dan tidak monoton. Nah, ini penting sekali ya. Di halaman 77, mengajar secara interaktif, atraktif, dan menarik tidak terlepas dari keterampilan dan kemampuan melakukan presentasi yang memukau. Banyak hal yang harus dikuasai untuk meningkatkan kemampuan presentasi. Yang paling utama adalah communication skill. Nah, dalam seni berbicara, menurut Larry King dalam bukunya Seni Berbicara, cetakan ke-7 tahun 2010, keberhasilan berbicara ditentukan beberapa faktor yang penting menurut Larry King. Yang pertama, kejujuran, kemudian sikap yang benar, kemudian juga minat kepada orang lain, dan keterbukaan pada diri sendiri. Wah, betul sekali ya. Jadi itulah sebagian hal apa sih sebenarnya kompetensi dan keterampilan seorang trainer. Kalau saya bahas dari yang pertama adalah berpengalaman dan berwawasan luas, ini sangat penting. Nah, jika sahabat-sahabat di sini ingin menjadi seorang trainer, hal ini harus benar-benar menjadi modal kita menjadi seorang trainer. Kalau kita tidak berpengalaman atau tidak mempunyai wawasan yang luas, apa yang nanti akan kita ceritakan kepada audiens? Apakah hanya teori-teori belaka? Dan ini biasanya mental ya, atau mentah. Ini pengalaman saya sebagai seorang trainer, di mana kalau kita tidak mempunyai pengalaman atau tidak mempunyai praktisi di bidang tersebut, yang kita sharingkan nanti, materi-materi yang kita sharingkan itu akan terlihat mentah ya, hanya teori-teori belaka. Makanya trainer-trainer yang bagus itu adalah mempunyai pengalaman dan wawasan yang luas di bidang materi yang di-sharingkan ya. Jadi ini sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, berilmu dan berpengetahuan. Nah, ini penting sekali, berilmu dan berpengetahuan. Jangan kita sampai tidak mau belajar dan belajar lagi. Siapa bilang seorang trainer tidak pernah belajar ya? Harus terus belajar walaupun kita sudah sharing atau mengajarkan materi-materi kepada orang lain, tetapi kita harus sebagai trainer harus terus belajar dan belajar lagi, karena tanpa ilmu dan pengetahuan, sesuai dengan buku ini dan pengalaman saya, orang-orang yang tidak berilmu dan tidak berpengetahuan akan sulit nanti ketika merespon audiens. Kita tidak akan tampil cerdas, kita tidak akan kelihatan tangkas, kita tidak akan kelihatan pintar ketika merespon apa pertanyaan-pertanyaan atau komentar dari para audiens kita. Ya, jadi penting sekali yang namanya trainer harus belajar dan belajar terus. Nah, kemudian well informed dengan informasi-informasi mutakhir. Nah, ini tentunya adalah mengupdate diri. Biasanya orang itu malas sekali untuk belajar hal-hal yang terupdate, kekinian. Nah, disinilah letaknya trainer itu akan merasa terbuli ketika ilmu yang disampaikan atau hal-hal yang tersampaikan itu sudah tidak update lagi. Nah, ini sangat berbahaya ya. Jadi audiens kita akan kayaknya sekarang nggak begini deh. Nah, ya. Nah, hal ini tentunya akan sangat merugikan profesi kita sebagai seorang trainer. Dianggap tidak memiliki ilmu terupdate atau ilmu yang kekinian. Ya, jadi harus terus mengupdate diri dengan ilmu kekinian. Nah, kemudian juga harus memiliki sertifikat. Kalau seperti ini ya memang harus, karena dengan sertifikasi kita akan lebih percaya diri, dan tentunya ini untuk kelas pemula ya. Ketika berbicara tentang sertifikat, nah di sini biasanya ada seorang trainer yang hanya atau betul-betul seorang praktisi. Dia tidak mempunyai sertifikat tetapi
pengalamannya sudah teruji, dan biasanya ini adalah seorang pelaku pengusaha yang sudah sukses dan sebagainya. Nah, kalau seperti ini tentu tidak dibutuhkan lagi ya yang namanya sertifikat trainer. Namun kalau kita pemula, penting hal ini kita miliki agar para audien lebih percaya kepada kita bahwa kita sudah tersertifikasi menjadi seorang trainer ya. Oke, kemudian juga di sini kita lihat bahwa dalam buku ini dituliskan mampu membuat modul training, kemudian mampu mengajar secara interaktif dan atraktif. Mengajar secara interaktif, atraktif, menarik, tidak terlepas dari keterampilan, kemampuan melakukan presentasi yang memukau. Nah, hal ini seorang trainer harus memiliki jiwa entertain kalau saya ya. Jadi kalau pribadi saya, kebetulan saja saya seorang entertain. Jadi sangat mudah untuk menjadi seorang trainer yang atraktif, interaktif, menyenangkan, membuat audiennya bergairah dan sebagainya. Karena di sini ada sisi lain yaitu menghibur para audien. Jadi tidak monoton dan tidak membosankan. Dan di sini juga terdapat bagaimana menurut Larry King seni berbicara yaitu harus penuh dengan kejujuran, sikap yang benar, kemudian juga minat kepada orang lain dan keterbukaan pada diri sendiri. Jadi kesimpulannya di sini bahwa seorang trainer itu adalah orang yang benar-benar keluar dari hatinya apa yang dibicarakan. Jadi sangat mentah ketika seorang trainer yang diseringkan itu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Makanya di sini ada kejujuran. Jadi ketika dia mengatakan sesuatu, hal sesuatu itu adalah benar-benar keluar dari hatinya dan dia benar-benar melakukannya. Jadi hal ini sangat bertentangan bagi trainer atau pembicara-pembicara yang tidak sesuai apa yang dia katakan dan apa yang dia perbuat. Jadi kejujuran itu sangat penting. Kemudian sikap yang benar. Sikap yang benar ini akan tercermin dari gestur yang dia tunjukkan ketika menjadi seorang trainer. Kemudian juga minat kepada orang lain. Bagaimana ketika kita tertarik kepada audien. Jangan sampai kita dengan audien itu tidak klik. Ini bahaya sekali ya. Dan tentunya keterbukaan pada diri sendiri. Janganlah kita menutupi apa yang ada dalam diri kita. Jadi terbuka, dengan sikap terbuka kita lebih diterima oleh para audien yang ada di hadapan kita. Nah, sahabat-sahabat semuanya, demikianlah saya bacakan buku dari Pemalu Menjadi Trainer, dan saya akan lanjutkan di segmen selanjutnya bagaimanakah sebenarnya sifat pemalu ini menjadi seorang pemberani ketika menjadi seorang trainer. Semoga bermanfaat, sampai berjumpa kembali. Salam senyum sang penyihir, Sri Sumahardani.